Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, bagi yang membawa handphone, silakan dimatikan dahulu ataupun di silent agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Untuk anak-anak mohon dijaga ketertibannya agar tidak mengganggu kebaktian juga. Terima kasih. Mari kita membuka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Roma pasal 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Amin. Mari kita menyanyikan pujian nomor 11, terpujilah nama Allah. Pujian nomor 11, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa mulai Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus.
Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Untuk anak-anak silakan membuka Alkitabnya juga. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat pertama, ayat 11 di saudara-saudari, ayat 12, seterusnya hingga 2 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Mari kita baca. Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. 12. Dikelayakan untuk dunia, dan kekurangan mereka kekayaan untuk bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Aku dapat membangkitkan cemburu di dalam jantung kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian untuk dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka saur adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, berkemegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antara sebagai tunas. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak teracak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah
dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Sama-sama. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka yang dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Bersyukur pada Tuhan untuk firman yang kita bacakan, dengarkan dan laksanakan. Selanjutnya kita nyanyikan pujian nomor 56, Hai Semua Ciptaannya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah, haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit, haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah, haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan, haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah, haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang Esa, haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudari, mari kita lihat ayat hafalan kita pada hari ini yang ada di buletin, yang diambil dari Roma pasal 11 ayat 23. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 11 ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 3, 2, 1. Roma pasal 11 ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Saya akan memberi waktu pada kita semua untuk mencoba menghafalkannya. Roma pasal 11 3.
Mari kita coba bersama-sama menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Roma pasal 11 ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah yang berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Puji Tuhan untuk ayat hafalan kita. Bagi yang belum menghafalkannya, saya harap bisa membawa pulang buletin ini agar kita dapat menghafalkannya di rumah. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan oleh Saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 109. 109. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu. Hormat diberi untuk Allah, sejahtera untuk manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku ia digoda, tetap teguh ia menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, namun ia bangkit pula. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, untukku ia menggantikan, beri diriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup dan yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GS Pendeta Peter Yoksan dengan tema pohon zaitun asli dan cangkokan. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita melihat kembali di bagian B ya, dari pasal 11 Roma ayat 23. Di situ dikatakan Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka, orang-orang Israel, sebagai cabang zaitun yang asli, kembali ke pohon zaitun yang asli. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sekali lagi datang mengucap terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah bukan hanya menciptakan kami, tetapi juga telah menyelamatkan kami. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebaktian matahari terbenam. Kami menyerahkan kebaktian ini supaya kami dikuduskan dengan darah Yesus dan dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudari yang tidak datang karena terganggu kesehatannya. Berikan kami semua kesehatan yang baik secara rohani dan juga jasmani. Kami juga berdoa supaya gereja-Mu ini dapat berkembang secara rohani dan secara kuantitas. Tambahkanlah jiwa-jiwa yang baru, tambahkanlah juga pelayan-pelayan yang baru yang dapat memuliakan Engkau. Ya Bapa, hamba berdoa untuk semua anggota gereja yang masih sekolah, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, anak-anak kecil, dan juga para pelayan penuh waktu. Kiranya Engkau memakai kami untuk memuliakan nama-Mu. Segala yang kami perlukan, mohon Kaulah yang menyediakan. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami, agar Roh-Mu menolong kami bukan hanya dapat memahaminya, tetapi kami juga dapat mengaplikasikan dan mewartakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11 itu tentang bangsa Israel. Saya sudah sering katakan bahwa di dunia ini hanya ada dua kelompok manusia yang namanya ada hubungan dengan Tuhan. Itu orang Kristen, ada hubungannya dengan Kristus. Kemudian Israel, mereka itu dibentuk oleh Allah sendiri. Kenapa Allah membentuk bangsa Israel? Karena dari bangsa ini Allah akan memberikan dunia juru selamat. Ya, Allah tidak memilih juru selamat dari suku bangsa yang sudah ada. Kalau dia memilih juru selamat ya dari antara orang Tionghoa, maka orang yang bukan Tionghoa nggak mau percaya. Tetapi dia khusus memilih Abraham. Ya, dari Abraham kemudian dia memberikan Ishak. Waktu Abraham umurnya sudah 100 tahun, baru Ishak itu lahir secara ajaib. Kemudian dari Ishak lahir pula Yakob dan abangnya Esau. Tapi yang dipakai untuk membentuk bangsa Israel bukan Esau, tetapi Yakob. Nah, dari Yakob inilah kita mendapatkan 12 suku bangsa Israel. Dari suku Yehuda, Tuhan Yesus lahir ke bumi ya, dari Maria yang juga keturunan Yehuda, keturunan Raja Daud, dari silsilah yang bukan raja-raja, dan Yusuf, bapak angkat Yesus, dari silsilah Yehuda, Raja Daud yang keturunan raja-raja. Yesus lahir dari anak darah Maria, di mana Yesus tidak punya bapak jasmani, tapi dia hanya punya bapak di sorga. Yusuf adalah bapak angkatnya. Makanya posisi bangsa Israel itu begitu
khas, begitu spesial. Nah, Tuhan bukan hanya memilih bangsa Israel sebagai satu bangsa, tapi Tuhan juga membuat mereka mempunyai tanah perjanjian, di mana mereka setelah jumlahnya sudah cukup 2 juta di Mesir, tidak kawin campur di Mesir. Kenapa mereka tidak kawin campur di Mesir? Karena Tuhan sengaja membawa orang Israel dari Kanaan ke Mesir. Di Mesir, waktu itu Yusuf, putra dari Yakob yang ke-11, menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang kedua di Mesir setelah Firaun. Dan Raja Firaun memberikan orang Israel tanah Gosen. Dan di tanah Gosen itu mereka bisa berternak, menjadi bangsa yang besar selama 400 tahun lebih. Dari 75 jiwa, mereka berkembang menjadi 2 juta jiwa tanpa kawin campur. Kalau mereka tetap tinggal di tanah Kanaan, pasti mereka akan kawin campur. Kawin dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi para penyembah berhala. Jadi Tuhan memelihara bangsa Israel supaya tetap murni, dan saat mereka sudah jumlahnya 2 juta, Tuhan mengutus Musa, Harun untuk membawa mereka kembali ke tanah yang dijanjikan pada Abraham, Ishak, dan Yakob. Dan saat mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, nah kita melihat ya, Tuhan Yesus setelah itu lahir. Sebelum ya, masa yang baru kita namakan tahun Tuhan. Sebelum Yesus lahir itu namanya tahun sebelum Masehi. Jadi di zamannya Kaisar Agustus. Kemudian yang menjadi raja boneka di Israel namanya Raja Herodes. Nah, Tuhan Yesus sebagai orang Israel, dia melayani selama 3,5 tahun di tanah perjanjian. Dan dia memilih 12 rasul, ya, mulai dari Petrus sampai yang paling muda yang bernama Yohanes. Ada satu rasul mengkhianati dia yang bernama Yudas Iskariot. Tetapi Tuhan Yesus memberikan ya kuasa ya kepada para rasul ini untuk memberitakan Injil hanya kepada orang Israel. Tetapi dia memilih satu rasul. Nah, kalau kita lihat di sini, yaitu di ayat 13. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, jadi Tuhan Yesus sengaja memilih seorang yang tidak percaya kepada dia, yang bernama Saulus, yang selalu kemana-mana ingin menangkap orang Kristen. Dan Saulus ini, Tuhan Yesus berjumpa dengan dia ketika dia mau menangkap orang Kristen di luar negeri, yaitu di Damaskus, ya, ibu kota Syria. Dan sebelum dia sampai ke kota Damaskus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, dan Yesus bertanya pada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menyakiti aku? Padahal Tuhan Yesus ada di sorga. Kenapa Yesus bisa bertanya begitu? Karena kalau kita percaya Yesus, ya, apapun yang terjadi pada kita, itu Tuhan Yesus turut merasakannya. Jadi Paulus, ya, sebelumnya bernama Saulus, dia menangkap orang Kristen, dia memukul orang Kristen, bahkan Stefanus ya dirajam batu di depan mata dia. Jadi sebenarnya orang Kristen kalau dianiaya, itu bukan hanya kita yang dianiaya, Tuhan Yesus sendiri yang merasakan penderitaan itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam pasal 9, 10, 11, Rasul Paulus itu berbicara tentang orang-orang Israel. Kenapa? Karena pada zaman Rasul Paulus yang sudah mengabarkan Injil kemana-mana, ya, mulai dari Asia, setelah itu dia pergi ke Eropa, dia melihat kenyataan banyak orang Israel tidak mau percaya Yesus. Ini adalah satu hal yang ironis, ya. Perjanjian lama Allah berikan pada orang Israel, ya, yang menjanjikan Yesus akan lahir. Tapi waktu Yesus lahir ke bumi, mereka tidak percaya Yesus. Bahkan ya orang Israel menggunakan tangan tentara Roma untuk menyalibkan Yesus. Sehingga waktu Yesus ya mau disalibkan oleh Pilatus, Pilatus berkata, darah orang ini saya tidak mau tanggung. Dia mencuci tangannya. Apa yang dijawab oleh para pemimpin agama Yahudi? Mereka berkata begini, darah Tuhan Yesus tanggungkanlah kepada kami dan kepada anak cucu kami. Sehingga sejak saat itu, kalau kita lihat ya, sudah tidak banyak orang Israel yang percaya Yesus. Mengapa? Karena pemimpin-pemimpin mereka tidak percaya Yesus.
Bahkan pemimpin-pemimpin mereka itu cenderung ya benci kepada pengikut Yesus, ingin membinasakan ya orang yang percaya pada Yesus. Dan kalau kita lihat ya dalam Injil Matius 28, waktu Yesus bangkit dari kematian, prajurit-prajurit itu melaporkan kepada pemimpin agama Yahudi, berkata kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Kami bertemu dengan malaikat. Dan para pemimpin Yahudi itu memberikan kepada pasukan-pasukan itu uang yang banyak. Kemudian mereka berkata bohong bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri. Sehingga berita itu beredar di antara orang Yahudi, dan orang Yahudi banyak yang tidak percaya Yesus. Dan waktu Paulus mengabarkan Injil, banyak orang yang tidak bersunat, orang yang bukan Yahudi percaya pada Yesus. Dan sampai-sampai ya, pertemuan orang percaya pada zaman itu masih pada hari Sabtu, karena Sabat orang Yahudi itu hari Sabtu. Tetapi oleh pimpinan Roh Kudus ya, Paulus ya menggeser kebaktian orang percaya, bukan lagi ya hari Sabtu, tapi menjadi hari Minggu, hari kebangkitan Yesus yang disebut sebagai hari Tuhan. Ya, supaya membedakan antara kita dengan orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat ya dalam tulisan Rasul Paulus pasal 9, pasal 10, pasal 11, dia ingin sekali ya orang Israel itu percaya Yesus. Bahkan dia ingin bahwa dirinya itu jangan sampai diselamatkan, tetapi orang Yahudi diselamatkan. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca di sini ayat 11 ada pertanyaan ya. Karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Jawabannya sekali-kali tidak. Jadi jawaban itu sekali-kali tidak juga di pasal 11 ayat 1. Sekali-kali tidak. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya, bangsa Israel? Jawabnya apa? Sekali-kali tidak. Artinya jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus mengatakan mengapa orang Israel itu sampai ya, tidak percaya pada Tuhan Yesus. Nah, mereka itu dibuat ya menjadi cemburu kepada orang yang tidak bersunat, supaya orang Israel itu sadar sekarang bahwa orang yang diselamatkan bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang yang menyembah berhala, yang tidak mencari Tuhan. Ya, orang-orang yang merupakan ya orang-orang barat, ya orang-orang timur yang tidak bersunat, banyak yang percaya Yesus dalam pelayanan Rasul Paulus. Contohnya adalah Dr. Lukas. Dr. Lukas ini yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia adalah satu-satunya penulis Alkitab yang dipimpin Roh Kudus yang bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Barat, tetapi menjadi timnya Rasul Paulus. Nah, dari peristiwa yang terjadi waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, apa yang terjadi? Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu semua jangan meninggalkan kota Yerusalem. Ya, tunggu sampai Bapa di sorga mengutus Roh Kudus kepada kalian melalui aku. Dan murid-murid itu di ruang atas seperti ini, ada 120 orang, mereka berdoa tiap hari selama 10 hari. Baru pada hari Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus turun dalam bentuk ya, lidah-lidah api menghinggapi mereka. Dan mereka pada saat itu yang sebelumnya takut sekali memberitakan tentang Yesus, mereka berani keluar ya ke tengah-tengah masyarakat. Mereka memberitakan tentang Yesus dengan mujizat yang pertama adalah mereka berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia untuk merayakan hari Pentakosta. Kalau kamu baca dalam Kisah Rasul pasal 15, itu ada 15 bahasa yang mereka pakai, tidak perlu penerjemah. Semua mereka ngerti. Ada yang dari Mesir, mereka ngerti. Ada yang dari Afrika, mereka mengerti. Yang dari Arab juga mengerti. Ya, bahwa mujizat yang pertama adalah bahasa asing dapat Allah berikan tanpa mereka perlu belajar. Ini kebalikan dari Menara Babel kan? Kalau Menara Babel itu kacau, semua orang tidak mengerti bahasa. Tapi ini semua orang bisa mengerti bahwa Petrus dan kawan-kawan memberitakan tentang Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa
semua manusia. Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri, dan kami adalah saksi. Jadi waktu Petrus dan kawan-kawan memberitakan Injil, ada berapa? 3.000 orang bertobat. Itulah gereja yang pertama, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Nah, kenapa tandanya itu adalah bahasa asing? Itu memberitahu kepada orang Israel bahwa Injil Tuhan Yesus ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan ini sudah terjadi. Ya, karena sudah terjadi, tidak perlu lagi ya karunia berbahasa asing. Ya, tiba-tiba sekarang ya ada orang mendapatkan karunia, dia bisa berbicara bahasa Korea walaupun dia tidak belajar, nggak perlu lagi. Karena Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Kamu ingat waktu Yesus ya, sebelum merayakan Paskah, dia bermalam di kota Betani. Kemudian dia menuju Yerusalem. Pagi-pagi betul, dia merasa lapar. Dan waktu dia merasa lapar, dia melihat dari kejauhan ada pohon ara. Waktu itu adalah bulan Paskah, bulan Maret dan bulan April. Alkitab mengatakan bukan musim buah ara. Memang bukan musim. Musim buah ara adalah bulan September, Oktober. Tapi bulan Maret, April ada buah-buah kecil, musim kecil, bukan musim besar. Dan Yesus ya yang lapar berharapnya waktu dia sampai di bawah pohon ara yang pohonnya itu rindang sekali, dia bisa mendapatkan buah. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada buah. Dan Yesus mengutuk pohon ara itu. Dia mengatakan, mulai hari ini engkau akan mati dan tidak boleh lagi menghasilkan buah. Pohon ara itu melambangkan bangsa Israel. Dan sejak saat itu ya bangsa Israel terpuruk. Sampai tahun 1948 Allah memimpin bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Sebelumnya mereka sudah diusir dari tanah Palestina. Tidak ada lagi orang Israel di tanah Palestina. Dan mereka kembali mulai membeli tanah-tanah yang tidak baik yang namanya tanah malaria. Baru tahun 1948, bulan Mei, tanggal 14, Inggris memberikan mereka kemerdekaan. Maka hari ini kita melihat ada negara Israel. Dia tidak seperti Indonesia merdekanya. Kalau Indonesia merdeka, Belanda dan Jepang yang pergi. Kalau bangsa Israel, satu-satunya bangsa di dunia yang waktu mereka merdeka, mereka kembali ke Israel. Karena apa? Karena itu menandakan Yesus sudah akan datang kedua kali menjadi raja orang Israel di Yerusalem. Makanya belajar tentang Israel itu penting. Nah, pertanyaan begini. Ada yang salah paham. Orang mengatakan, ya Tuhan pada zaman ini sudah punya gereja. Gereja sudah menggantikan posisi Israel. Betul? Tidak, ya. Kita memang Israel secara rohani. Bapak iman kita namanya Abraham. Tetapi orang Israel, mereka punya bapak jasmani yang namanya Abraham. Dan kalau mereka percaya Yesus seperti Petrus dan kawan-kawan, mereka juga punya bapak rohani yang bernama Abraham. Jadi orang Israel itu tidak pernah posisinya digantikan oleh gereja. Makanya sekarang konflik yang terjadi tentang Israel. Dan saya sering katakan di bumi ini tidak ada satu bangsa yang mau dimusnahkan oleh bangsa yang lain kecuali bangsa Israel. Di dalam kitab Esther ada satu orang jahat namanya Haman. Dia mau membunuh orang Israel semua, tapi tidak berhasil karena dibantu oleh Allah melalui Esther dan Mordekai. Kenapa waktu itu orang Israel mau dimusnahkan? Karena iblis tidak mau orang Israel itu eksis. Kalau tetap ada orang Israel, apa yang terjadi? Yesus bisa lahir. Kalau tidak ada orang Israel, Yesus mana bisa lahir kan? Maka orang Israel mau dimusnahkan. Itu di zaman sebelum Yesus lahir. Tapi sekarang saya bertanya, kenapa sekarang orang Israel mau dimusnahkan? Ya seperti kemarin kan, ada ratusan drone, ada ratusan roket ya dari Iran tuh menyerang Israel. Kenapa? Tujuannya supaya Alkitab ini kalau Israel itu bisa dimusnahkan, maka Alkitab ini tidak bisa kita percaya. Karena dijanjikan Yesus akan datang sebagai raja orang Israel. Waktu Yesus disalib tulisannya apa? INRI. IN Yesus orang Nazaret, RI raja orang Yahudi. Ya, dia sendiri ya ditanya Pilatus, apakah engkau Yesus raja orang Yahudi? Dia tidak menyangkal, dia mengatakan kamu mengatakannya. Memang Yesus adalah raja orang Yahudi dari keturunan Raja Daud. Tetapi sampai saat ini Yesus belum menjadi raja orang Yahudi.
Israel sudah punya tanah, Israel sudah punya negara, Israel sudah punya pemerintahan, punya presiden, punya perdana menteri, tapi mereka belum punya raja. Siapa rajanya? Yesus yang akan datang kedua kali dalam 2 tahap. Tahap pertama di angkasa, dia jemput orang percaya. Tahap kedua, setelah 7 tahun tribulasi besar, dia akan datang ketika orang Israel itu berseru, Hosana. Kenapa? Karena pada saat seluruh dunia dipimpin oleh antikristus mau memusnahkan orang Israel, ya, datangnya pasukan dari timur, sungai Efrat dikeringkan. Saat itu orang Israel hampir musnah, mereka berteriak, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Nah, saat itulah Yesus turun bersama siapa? Malaikat-malaikatnya. Kenapa turun bersama malaikat? Karena malaikat-malaikat ini akan mengalahkan antikristus, nabi palsu, ditangkap, dibuang kemana? Ke danau api, dan iblis dan roh-roh jahat ditangkap oleh para malaikat, dibuang kemana? Di dalam, yaitu lubang yang tanpa dasar selama 1000 tahun. Dan saat itulah Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dia raja orang Israel yang berkuasa di Yerusalem, dan kita semua menjadi raja-raja yang punya tubuh mulia, yang membantu Yesus dimanapun dia menempatkan kita. Jadi pelajaran tentang Israel itu begitu penting. Begitu apa? Penting. Jangan salah mengerti bahwa Allah tidak yang menggantikan, ya, orang Israel dengan gereja. Nah, Paulus bahkan mengatakan dia ingin memberitahu orang Israel bahwa sekarang banyak orang yang bukan orang bersunat percaya Yesus. Ya, kalau kamu lihat sekarang, ya, di Amerika banyak juga orang Israel yang sudah percaya Yesus. Tapi banyak orang Israel yang belum percaya Yesus. Mereka hanya percaya perjanjian lama. Kalau tidak percaya Yesus, pasti orang Israelnya binasa. Nah, Paulus di sini dia mengatakan dengan yang menunjukkan banyak orang-orang yang dulu tidak mencari Allah, sekarang bisa percaya Yesus, itu semoga bisa membuat orang-orang Israel menjadi cemburu. Ya kan? Menjadi apa? Cemburu. Bahkan kalau kamu ingat, Alkitab Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai Malaki itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa yang dipakai oleh orang Israel. Sedangkan Perjanjian Baru dari kitab Matius sampai Wahyu tidak lagi ditulis dengan bahasa Ibrani, tapi ditulis dengan bahasa Yunani. Bahasa yang paling canggih di dunia itu bahasa Yunani. Kalau kamu belajar bahasa Yunani, ya, walaupun kamu sudah bisa bahasa Inggris, kemampuan berbahasa kamu akan naik kelas. Ya, karena bahasa Yunani itu bahasa paling canggih di dunia ini. Jadi Injil sampai kitab Wahyu ditulis dalam bahasa Yunani yang pada saat itu seluruh dunia di bawah pemerintahan Roma itu berbahasa Yunani. Dan tujuannya apa? Supaya Injil Tuhan Yesus Kristus itu bisa disampaikan kepada seluruh dunia dengan satu bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di seluruh dunia. Memang pada saat itu dunia dikuasai oleh kerajaan Roma, ya, bahasa resminya dari pemerintahan adalah bahasa Latin. Tetapi bahasa yang dipakai sehari-hari itu bahasa Yunani. Nah, Paulus mengatakan, coba orang Israel, apakah mereka tidak merasa iri, ya, dengan orang Tionghoa yang sudah percaya Yesus? Ya kan? Nah, Paulus di sini dia berkata, kamu orang-orang yang tidak bersunat bisa percaya Yesus karena Allah menunjuk saya. Saya ini orang Yahudi. Kalau kamu baca di awal pasal 11, saya dari suku Benyamin. Ya kan? Suku apa? Benyamin. Kenapa suku Benyamin? Karena dari suku Benyamin ini Allah memberikan Israel raja yang pertama, Raja Saul. Ya, dia mengatakan saya ini ditunjuk menjadi rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan dia sangat senang dengan pelayanan itu. Tetapi dia mengatakan bahwa kamu itu seperti apa? Saya itu seperti apa? Dikatakan Abraham dan keturunannya itu seperti akarnya pohon. Pohon apa? Pohon zaitun. Nah, kalau kamu pergi di Israel, ada 3 tanaman yang utama. Tanaman pertama, di tempat yang datar, mereka akan menanam gandum. Tempat apa?
datar. Nah, di lereng-lereng bukit mereka akan menanam anggur. Ya, anggur Israel itu begitu lezat, begitu besar, begitu manis. Dan di atas gunung, Gunung Zaitun, mereka akan menanam pohon zaitun. Nah, pohon zaitun itu kalau kamu lihat ya, cabangnya tuh seperti begini, melintir-melintir. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu dia bergumul seperti dia sedang bergulat. Ya, cabangnya apa? Berlintir-lintir. Dan pohon zaitun itu saya anggap sebagai pohon yang paling tua di dunia ini. Kalau kita pergi ke Yerusalem, di Taman Getsemani itu, orang yang mengantarkan kita ke Taman Getsemani mengatakan di sana masih ada pohon zaitun yang besarnya seperti ini, dan mereka berani mengatakan pohon zaitun itulah yang sudah ada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi umurnya sudah berapa? Sudah hampir 2000 tahun. Pohon zaitun. Jadi begitu perumpamaan tentang pohon zaitun ini disampaikan, orang yang membaca kitab Roma ini mengerti. Nah, sekarang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Abraham, Ishak, Yakob itu sebagai pohon zaitun yang asli. Ya kan? Sedangkan orang Israel yang tidak percaya itu adalah cabang-cabang dari pohon zaitun yang asli yang Tuhan potong. Tuhan apa? Potong. Ya. Karena kenapa? Karena mereka tidak percaya Yesus. Seperti Abraham percaya pada Yesus. Nah, di perjanjian lama, bagaimana seorang bisa diselamatkan? Abraham mengapa dia selamat? Karena dia menantikan Yesus yang akan lahir. Paham ya? Perjanjian lama melihat Yesus yang akan lahir. Kalau perjanjian baru, kita melihat Yesus yang sudah lahir. Kita melihat ke belakang. Mengerti? Kamu percaya Yesus yang sudah lahir, Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit di belakang. Ya, 2000 tahun yang lalu. Kalau Abraham melihatnya mana? Ke depan. Kemana? Kemana? Ke depan. Bahwa dari keturunan Abraham akan lahir Tuhan Yesus. Jadi sama-sama intinya adalah Yesus. Bukan dengan menjalankan hukum Taurat orang bisa diselamatkan. Ya, bukan dengan menjalankan syariat agama kita bisa masuk surga. Nggak bisa. Ya, hukum Taurat itu gunanya masih tahu nggak? Sebagai guru les yang menuntun orang ketemu Yesus dan percaya Yesus. Hukum Taurat itu gunanya sebagai apa? Terang, pelita untuk kaki kita. Hukum Taurat itu gunanya apa? Sebagai tongkat. Tapi untuk orang tidak percaya, hukum Taurat itu seperti pedang yang mematikan. Jadi Paulus di sini memberikan sebuah kenyataan. Ada pohon zaitun asli, siapa dia? Abraham, Ishak, Yakob, dan seluruh Israel yang percaya Yesus. Kemudian cabang yang tidak percaya Yesus ini Tuhan potong. Tuhan apa? Potong. Siapa mereka? Yudas, pemimpin agama Yahudi, yang sering saya sebut sebagai apa? Pemimpin TAI. Ya, mereka dipotong karena mereka tidak percaya. Bahkan ya, orang Yahudi itu karena mereka berani mengatakan darah Yesus ditanggungkan pada kami. Tahun 70, Jenderal Titus itu menyerbu Yerusalem dan seluruh Yerusalem itu hancur. Dan orang Israel dipencar ke seluruh dunia. Bahkan kalau kamu ke Surabaya, itu ada rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama sinagog. Di mana? Surabaya. Kamu ke Singapura, ada 2 rumah pertemuan orang Yahudi. Ya, seperti gerejanya orang Yahudi. Ya, satu diantaranya di jalan Waterloo. Saya pernah melihat ke situ. Ya, begitu banyak orang Israel itu disebar ke seluruh dunia. Dan kalau kita lihat, ya, mereka ini pada akhir-akhir ini sudah banyak yang percaya Yesus. Kenapa sudah banyak yang percaya Yesus? Karena dijanjikan, kalau kamu baca dalam pasal 11 ayat 26. Mari kita lihat. Ya. Kita baca 3:21. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti yang sudah ditulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakob. Ya. Karena kalau kamu dan saya bisa percaya Yesus, itu Tuhan sudah memilih kamu dan saya, termasuk orang-orang Yahudi. Mengapa mereka bisa percaya Yesus? Karena mereka sudah dipilih sebelum dunia diciptakan. Dan mengapa semua orang Israel ini akan diselamatkan? Di sini artinya semua orang Israel yang sudah dipilih Tuhan akan diselamatkan. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, sejak Yesus datang ke bumi, ya, sejak orang Israel kerajaannya dibubarkan oleh Allah di perjanjian lama,
Zaman itu disebut sebagai zaman bangsa-bangsa. Mari kita baca. Ya, di mana tanah perjanjian itu bukan lagi dikuasai orang Israel, tapi dikuasai oleh bangsa-bangsa yang bukan Israel. Lukas 21. Kita baca ya. Ayat 24. Lukas 21 ayat 24. 3, 2, 1. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ini sedang terjadi. Ya, di mana yang memberitakan Injil, yang menguasai dunia bukan lagi orang-orang Israel, tetapi bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Sampai kapan zaman bangsa-bangsa itu? Yaitu sampai Yesus datang kedua kali di angkasa. Ya, waktu dia datang di angkasa, dia mengizinkan di bumi ini dikuasai oleh Antikristus selama 7 tahun. Antikristus akan menawarkan damai semu ke seluruh dunia selama 3,5 tahun. Baru 3,5 tahun kedua Tuhan mulai mengirimkan malapetaka-malapetakanya sehingga ada separuh manusia mati. Paham? Jadi waktu itu Yesus datang di angkasa, dia datang untuk menjemput gerejanya. Ya, jadi gerejanya siapa yang banyak sekarang? Bukan orang Israel. Ada beberapa orang Israel yang percaya diangkat oleh Yesus. Tetapi orang yang percaya pada Yesus, orang Israel bukan Israel, itu yang sudah mati dalam Yesus dibangkitkan dengan tubuh mulia. Dengan kita yang masih hidup, kalau sekarang Yesus datang, kamu dan saya tidak mengalami kematian, langsung kamu dan saya diberi tubuh mulia. Saya sering katakan, ya, yang sudah usianya hampir 100 tahun, seperti ayah saya, diberi tubuh mulia seperti Yesus 33,5 tahun. Tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang tidak akan tua, tubuh yang tidak akan berdosa. Ya, seperti yang paling muda di sini, Elnatan, akan diberi usia berapa? Bukan lagi belasan tahun, langsung 33,5 tahun. Andi juga, ya langsung, ya, seperti tubuh Yesus. Dan kita diangkat ke angkasa dan dibawa Yesus ke sorga selama 7 tahun. Kenapa? Karena di bumi ini tidak ada tempat aman. Tuhan akan menumpahkan malapetakanya dengan membuka 7 materai, meniup 7 trompet, dan menumpahkan 7 cawan murka Allah. Sehingga bumi ini bagaimana? Ada perang, ada gempa, ada sampar, ada kelaparan. Sehingga bumi ini hancur lebur. Ya, waktu itu yang tinggal siapa? Orang-orang Israel. Mereka membaca perjanjian baru karena mereka tidak percaya perjanjian baru. Kok bisa ya sekarang orang Kristen yang dulu sering bantu saya, orang Amerika kan orang percaya kan, sebagian mereka yang membantu saya tiba-tiba hilang dari bumi ini. Tiba-tiba apa? Hilang. Artinya begini, kalau orang Kristen itu jadi pilot, ya, waktu Yesus datang, pilotnya hilang. Pilotnya apa? Hilang. Kalau dua-duanya Kristen apa? Dua pilot hilang, kira-kira pesawatnya apa? Jatuh loh. Pada waktu itu bumi goncang. Kenapa? Karena orang-orang percaya tiba-tiba bagaimana? Diangkat oleh Yesus. Baru orang Israel itu sadar. Wah, pengajaran Yesus itu yang benar. Nah, mulailah mereka percaya Yesus, dan Tuhan sudah nyatakan dalam Wahyu pasal 7. Coba kamu baca. Wahyu pasal 7. Ya, di situ ada 12.000 pengabar Injil dari setiap suku. Kalau 12 suku dari pasal 7 ayat 5 sampai pasal 7 ayat 8. Jadi totalnya berapa orang pengabar Injil orang Israel? 144.000 pengabar Injil. Ya, karena inti dari Alkitab ini Injil. Apa tuh? Injil, 4 buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa 4 hal Injil? 1. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 3, 4 dan 5. Jangan tidak tahu ya, Injil itu ada 4 poin. Jadi di situ dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3, 4 dan 5, Injil adalah Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 4, ia telah dikuburkan. Yang ketiga, dan ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci.
Yang keempat, ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Petrus, Kefas, dan kepada semua rasul-rasulnya. Itu Injil ya. Injil ini diberitakan bukan saja oleh 144.000 orang Yahudi di seluruh dunia, dan mereka ini yang mengabarkan Injil diberi tanda, sehingga orang tidak bisa menyentuh mereka. Dan kalau kamu lihat lagi, bukan hanya mereka yang mengabarkannya, Tuhan mengutus Musa Elia menjadi pengabar Injil. Kemudian Tuhan juga mengutus malaikat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga waktu itulah ya, banyak orang Israel bisa percaya Yesus. Sekali lagi, jangan lupa, kenyataannya adalah seperti apa? Pohon zaitun. Siapa pohon zaitun? Abraham, Ishak, Yakob, dan 12 suku. Yang tidak percaya dipotong, ya, cabang zaitun asli dipotong, dibuang. Sampai kapan? Ya, sampai zaman bangsa-bangsa itu berakhir. Zaman bangsa-bangsa adalah zaitun yang liar, ada cabangnya, dipotong, disambungkan ke sini. Nah, kita inilah zaitun liar disambungkan kemana? Ke pohon zaitun asli. Maka Paulus mengatakan di sini, kamu zaitun liar disambungkan ke pohon zaitun asli, kamu jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Tetapi takutlah akan Tuhan. Artinya begini, kita sebagai orang Kristen harus selalu berdoa untuk bangsa Israel. Berdoa untuk apa? Bangsa Israel. Kenapa? Supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kejadian ini pada saat ya bangsa-bangsa itu diangkat oleh Tuhan Yesus, maka waktu itulah pohon zaitun yang cabang asli yang pernah dipotong, ya, waktu mereka menolak Yesus, sekarang Allah ambil ya cabang zaitun asli, dicangkokkan kembali ke mana? Pohon zaitun yang asli. Kapan itu terjadi? Di dalam kitab Wahyu. Kitab apa? Wahyu. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan akan melakukannya. Ya, kita sebagai pohon zaitun liar yang sudah dicangkokkan, tapi nanti ya pada akhir zaman pohon zaitun yang asli, ya cabangnya yang asli yang pernah dipotong dibuang akan dicangkokkan kembali. Jadi waktu kita sudah diangkat ke sorga, yang di bumi ini yang bersaksi untuk Tuhan Yesus siapa? Orang-orang Israel. Orang-orang apa? Israel. Mereka yang berani mengabarkan Injil sehingga mereka sangat dibenci oleh antikristus. Mereka mau dimusnahkan dari dunia ini. Tetapi sebelum itu terjadi, semua bangsa bersatu untuk menyerbu Israel. Mereka berteriak. Apa teriakannya? Hosana. Ya Tuhan, selamatkan kami. Waktu itu Yesus datang dari sorga bersama siapa? Malaikat, bersama orang kudus. Yesus mengalahkan semua musuh orang Israel, dan Yesus merestorasi dunia ini selama 75 hari. Dia perbaiki karena dunia ini sudah hancur lebur. Ya, dia perbaiki sehingga dunia ini menjadi tempat yang indah, dan orang yang diizinkan Yesus, kebanyakan orang Israel, masuk ke kerajaan 1000 tahun bisa hidup. Ya, kalau mati umurnya 100 tahun dikatakan muda. Ya, karena itu kerajaan 1000 tahun. Pada saat itu apa yang terjadi? Yesus menjadi raja orang Israel, raja segala raja. Gelarnya apa? Dia adalah raja damai. Zaman itu tidak ada lagi perang. Semua ya anggaran untuk tentara dijadikan anggaran pertanian. Nggak ada lagi. Ya, kalau kamu sekarang lihat ya, siapa yang punya anggaran perang paling banyak? Amerika. Tiongkok juga sekarang semua mulai banyak ya. Tapi zaman itu karena damai, tidak ada lagi perang, dan dikatakan di Alkitab kalau mau baca Yesaya 65. Yesaya 65 bahwa singa akan berkawan dengan domba. Kenapa? Karena sama-sama makan rumput. Sama-sama apa? Makan rumput. Dan dikatakan ular tetap ya berjalan dengan perut. Karena pada zaman itu orang Israel yang masuk ke kerajaan 1000 tahun belum punya tubuh mulia, mereka masih bisa berdosa. Mereka harus percaya Yesus baru mereka diselamatkan. Jadi Roma 9, 10, 11 itu penting. Ya, belajar tentang apa? Tentang orang-orang Israel. Allah tidak membuang mereka untuk selama-lamanya.
Tetapi ya untuk sementara waktu, ya mereka bagaimana? Dipotong dan dibuang. Sampai kapan? Sampai zaman gereja sudah selesai. Gereja Yesus sudah diangkat ke angkasa. Waktu itulah Tuhan menggunakan orang Israel, cabang pohon zaitun yang asli disambungkan kembali dan mereka menjadi saksi di seluruh dunia. Jadi kita bersyukur ya bahwa semua orang Israel yang sudah dipilih pasti diselamatkan melalui apa? Injil. Melalui apa? Injil. Mengapa kamu tahu kamu dipilih? Karena kamu percaya Injil. Simple ya. Kenapa kamu percaya kamu dipilih? Karena kamu diberitakan Injil, kamu percaya kepada Injil. Ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4 poin. 1, Yesus sudah mati untuk dosa kita, sesuai kitab suci, dia tidak ada dosa. Yang kedua apa? Dia dikubur, bukti dia mati. Yang ketiga, dia bangkit pada hari ketiga, pada hari Minggu, sesuai kitab suci. Apa buktinya dia bangkit? Dia menjumpai semua muridnya, termasuk kita. Kita sudah ketemu Yesus kan? Secara apa? Rohani. Nah, makanya kita bersyukur, kita bisa belajar tentang Israel, bahwa gereja tidak menggantikan Israel. Israel punya posisi tersendiri, gereja punya posisi sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur kami bisa belajar firman-Mu sehingga kami mengerti akan sejarah seluruh dunia, bahkan sejarah gereja dan sejarah dari umat pilihan-Mu, bangsa Israel. Kami berdoa untuk mereka supaya mereka bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Dan pada saat ini kami melihat begitu banyak masalah yang terjadi di Israel. Semua itu memberitahu kami bahwa Tuhan Yesus, Engkau akan segera datang ke muka bumi ini untuk menjemput kami ke surga. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami, jadikanlah kami saksi supaya kami dapat memberitakan Injil kepada orang yang kami kasihi, supaya mereka juga bisa mendapatkan belas kasihan-Mu untuk percaya pada Yesus. Ampunilah dosa kami, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 179. Jitpa Cit Sip Kiusiu. Kini ku milik Yesus 179. Jitpa Cit Sip Kiusiu. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Jantung senangku diselamatkannya. Dahulu budak, kini ku bebas. Ya tebusku dengan darahnya. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Mari kita masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, bahkan persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkati